nama Zahra. Aku Rifa Putri Jayalani. Di sini kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan permainan tradisional dan juga budaya dari Tanah Sunda. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada beberapa permainan. Kesatu yaitu pacewit-cewit totung. Permainan ini merupakan permainan saling mencubit punggung tangan hingga membentuk tumpukan atau susunan tangan yang bertingkat. Biasanya, permainan tradisional Sunda ini dilakukan secara berkelompok sebanyak 4 atau sampai 6 orang. Pada permainannya, tangan mereka dipusatkan di tengah sambil mereka berdiri melingkar. Kemudian, tangan dari tiap pemain akan disusun ke atas dengan mencubit satu sama lain dan tak boleh terputus permainan. Yang kedua ada permainan tradisional cinciripit. Cinciripit adalah permainan tradisional Sunda yang fungsinya mirip seperti OPK. Biasanya dilakukan sebelum bermain permainan kucing-kucingan atau petak-umpet. Pertama, anak-anak akan berkumpul dalam posisi melingkar. Kemudian, salah seorang anak biasanya akan membuka telapak tangannya untuk dijadikan sebagai mangkuk. Lalu, anak-anak lain akan meletakkan telunjuknya ke tengah telapak tangan yang berperan jadi mangkuk tersebut sambil bernyanyi. Ketiga, yaitu dongdogan. Dongdogan adalah permainan tradisional yang dapat dimainkan beberapa orang. Permainan ini dilakukan dengan cara mengepal tangan, lalu menumpuk tangan yang dikepal dengan tangan permain lainnya dan disusun meninggi ke atas. Nantinya, tangan ini akan dipecahkan satu persatu, layaknya telur. Nah, ada juga yang keempat yaitu permainan oray-orayan. Oray-orayan adalah salah satu yang sering dimainkan. Permainan ini mirip dengan permainan ular naga. Oray sendiri artinya ular. Jadi permainan ini dimainkan dengan posisi menyerupai ular yang jalan meliuk-liuk. Biasanya permainan akan dimainkan secara berkelompok, sekitar 10 atau 20 orang. Selain ada yang menjadi ular, ada juga 2 orang yang akan membuat seperti terowongan dengan menyatukan kedua tangan mereka. Biasanya selain tangan, banyak juga yang menggunakan sarung yang direntangkan. Nantinya ketika lagu habis, mereka akan menangkap orang yang terakhir melewati terowongan tersebut. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa tarian dari Jawa Barat. Apa sih tari yang dari Jawa Barat? Yaitu Jaipongan. Jaipongan adalah kesenian tradisional Jawa Barat. Pertama kali dikenal Gunung Gumbira dengan sebutan ketuk tilu. Rupanya tarian ini memiliki. Nah, kesatu yaitu tari merak. Tari merak merupakan tarian yang berasal dari tanah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak ini merupakan tari kreasi dari mengekspresikan. Nah, kedua yaitu tari Mojang Priangan yang menceritakan keceriaan dan kecantikan wanita-wanita di tanah Sunda. Karena kita ingin tahu tentang kebudayaan yang ada di Jawa Barat, maka kita pun pergi ke daerah Leuwi Gajah, yaitu ke rumah adat Cirende. Cirende berasal dari nama pohon rende. Karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon rendu. Pohon rende itu sendiri ialah pohon untuk bahan obat herbal, maka dari itu kampung ini disebut Kampung Rende. Kampung adat Cirende terletak di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani kelapa. Ketela. Kampung adat Cirende sendiri memiliki luas 64 hektar, terdiri dari 60 untuk pertanian dan 4 hektar untuk permukiman. Sebagai besar penduduknya memerlukan dan memegang teguh kepercayaan Sunda.
wiwitan hingga saat ini, selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang terus turun-temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat Cirende sangat memegang teguh kepercayaan, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip ngindung ka waktu, mi bapa ka jalma. Arti kata dari ngindung ka waktu ialah sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Sedangkan mi bapa ka zaman memiliki arti masyarakat kampung adat Cirende tidak melawan akan perubahan zaman, akan tetapi mengikuti seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa handphone dan penerangan. Masyarakat ini punya konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu daerah di berbagai sebagai 3 bagian, yaitu leuweung tutupan, hutan reboisasi, yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi. Hutan tersebut dapat dipergunakan pepohonannya, namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luasnya mencapai 2 hingga 3 hektar. Leuwih babalahan, hutan pertanian, yaitu hutan yang dapat digunakan untuk perkebunan masyarakat adat Cirende. Biasanya ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong atau ketela, dan umbi-umbian. Teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asa dahar, teu dahar asa kuat. Tidak punya sawah asal punya beras, tidak punya beras asal dapat menanam nasi, tidak punya nasi asal makan, tidak makan asal kuat. 4 kalimat tersebut seolah merangkum sejarah konsumsi rasi alias beras singkong di desa Cirende. Hal tersebut berkaitan pula dengan tradisi nenek moyang mereka yang kerap berpuasa mengkonsumsi beras selama waktu tertentu. Tujuan puasa tersebut adalah mendapat kemerdekaan lahir batin, ritual yang juga sekaligus menguji keimanan seseorang dan mengingat akan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Melewati momen sapu jagat, kita masuk gerbang kampung adat Cirende. Setelah 20 meter memasuki kawasan kampung adat Cirende, kita akan menemukan saung baraya dan balai saserahan. Balai-balai ini biasanya digunakan warga ketika sebagai tempat pertemuan yang pagelaran seni. Bangunan dengan material bambu dan kayu ini memiliki luas sekitar 200 meter persegi. Setiap bulan Sura, balai-balai ini akan digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang golek. Tradisi ini merupakan bentuk syukur pada Sang Maha Pencipta atas semua kenikmatan yang sudah diterima. Kampung Cirende dihuni oleh 367 kepala keluarga atau kurang dari 1.200 jiwa, terdiri dari 550 orang perempuan dan 650 orang laki-laki. Kondisi sosial masyarakat di kampung Cirende memiliki keadaan sosial yang terbuka dengan masyarakat luar. Namun kebanyakan masyarakat kampung Cirende tidak suka merantau atau berpisah dengan orang-orang kerabat. Pola pemukiman di kampung Cirende memiliki pintu samping yang harus menghadap ke arah timur, bertujuan agar masuknya cahaya matahari ke bumi. Kemudian antar masyarakat hidup dengan semangat gotong royong. Kampung Cirende didominasikan masyarakat muslim. Namun, keberadaan masyarakat adat menjadikan kampung banyak dikunjungi dan dijadikan tempat wisata, penelitian, acara adat, bahkan acara-acara lain yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Masyarakat adat tersebar di 3 RT, jumlahnya sebanyak 67 kepala keluarga. Dengan 59 kepala keluarga berdiri sebuah masjid dan balai saserahan atau tempat untuk berkumpul atau pertemuan masyarakat adat di Cirende itu. Nah, karena itu teman-teman, kita adalah generasi di masa
depan, di masa yang akan datang, maka kita harus bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini.